Kalau misalkan bahagia, good for them. Oke. Ya udah, gas. Masanya misal nggak mau sama kamu, Mas. Concern aku cuma itu. Belum tahu kan kau. Charmingku ke misal gimana? Apa? Tim layar Mas P. Jangan nyerah lah. Pokoknya aku cuma bisa ngingetin ini. Ingat omonganku satu saat. Kalau kau punya masalah, ini buat kau naik level. Kalau pengen nyerah sih sering banget sih. Tapi magicnya bener sih, magicnya gue berasa sih. Lu ingat gak awal season 1? Apa? Gue pernah cerita kan Kenapa tuh? berapa nominal yang harus gue cari sebelum sebelum Februari. Ini sisa 5% ya, Cok. Oh iya. Untuk kelar itu. Iya, 5-10% nya. Kalau magic Padahal itu- kita sama ngomong ya, nggak masuk akal, nggak mungkin. Kita sama itu kan. Kalau gue ngomongnya by April. Iya. Sisa 10%, 20% ya. ini contoh magic dalam hidup kau. Kalau magic itu banyak banget. Di Banyak hidupku banget. tuh nggak tahu kenapa banyak banget magic. Balik lagi aku di sini itu magic. Cuma gara-gara ada yang donate Mr. K itu kan. Mr. K donate 5 juta bagi-bagi ke viewer dan kalian mampir di sini itu magic menurutku, Cuk. Gak bisa dilogika tuh. Mau logika gimana? Kecuali aku yang Mr. K itu, aku yang ngedonate supaya nge-skema kalian. Oh tapi itu juga menurut gue kalau kita memang kalau kita nggak baca mah nggak baca aja pe. Kalau kita nggak mau nggak mau aja pe. Ya, iya kan magic kan? Iya. Udah kalian baca, kalian lakukan, kalian muncul di donateku, di liveku, kalian donate 1 juta, Arab nambahin 10 juta, masih Arab telepon aku buat ngajak. Gila. Itu pun dia suruh mampir ke viewers yang viewersnya di bawah 10. Iya. Tapi aku itu aku di atas 10 ya. Tapi tau Ratusan. nggak? Itu kan gue ngetik ya, tau nggak? Gue nggak tahu nggak tahu ada angin apa di kepala gue. Gue mau ngetik aja TP46 nih. Ya aku lihat lagi, aku lihat. Kan si Terry kok tiba-tiba ngetik TP46 nih orang. Gue lagi mikirin apa gue nggak tahu. Sempat memang ada sempat lewat kan rekomendasi kan tak sempat kayak TP. Tapi langsung kayak hilang gitu kan. Ah, ini di otak gue cari viewer yang di bawah 10 kan. Dek. Kata si Mas kan, Masnya nyeletuk. Tuh, Mampir dong ke TP coba. tek TP46 tak. Kenapa Arab nambahin 10 juta gitu? Apa? Kenapa Arab nambahin 10 juta? Oh kalau itu harus tanya sih bro. Waktu itu Intuisi prosesnya dia gimana? lagi. Intuisi dia lagi tuh. Waktu itu prosesnya gimana? Tambahin 10 juta gitu aja dia. Iya, tambahin ceban dong. Ya, Katanya. Jod masih ada ceban nggak? Kan belum. Aneh, menurut aku. Aneh anjing. Dan ini salah satu ajaib yang nggak bisa dilogika lagi. Waktu itu aku punya proyek. Proyek ini aku kehabisan duit dan besok itu harus apa bahasanya? Ngecor itu apa? Biasanya kalian tahu ngecor ya? Tahu. Harus ngecor. Ngecor itu harus bayar di muka sebelum ngecor itu. Dan itu 2 lantai. Aku ada proyek 2 lantai itu harus ngecor. Aku nggak ada duitnya. Sedangkan besok harus ngecor. Malam itu aku bingung. Aku harus ngapain ini besok nih? Utang nggak ada, utang nggak bisa, uang udah habis. Agunan udah nggak ada yang bisa aku utangin. Ya. Harus apa? Diem aku ngerokok cuy di depan. Ngerokok sendirian aja kayak orang goblok. Tiba-tiba ada yang ngebel pintu rumah. Kring. Jarang banget aku buka pintu rumah sendiri. Biasanya Greta atau orang lain. Aku buka. Begitu aku buka, temen SD ku yang jarang banget aku komunikasi pada saat SD dan nggak pernah ketemu. Random parah dah, temen SD. Namanya Arif. Dorip, ngapain kau kesini? Boleh ngobrol nggak? Pikiranku udah, dia mau utang. Karena mungkin tahu aku kontraktor, banyak duit dan lain-lain. Pikiranku kayak gitu. Anjing, aku lagi banyak masalah, dia mau utang. Ya udahlah, yuk ngobrol. Tapi aku ayo ngobrol. Ternyata dia ngobrol. Dia suka sama cewek. Cewek ini udah tunangan. Tapi dia ragu mau nikahin nih cewek. Intinya aku memberikan support moral ke dia. Bro, sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada kata sah dari penghulu, itu masih free market. Siapapun bisa milikin. Even itu udah tunangan. Itu masih free market karena tunangan itu nggak ada dalam agama. Jadi kau bisa aja gitu. Ku yakinin terus. Sampai akhirnya mamaku datang. Mamaku bilang, "Lo ini siapa? Nggak pernah mampir ke sini." "Oh, namaku Arif." "Tante boleh nanya nggak? Kenapa?"
ini TP kenapa ya kok dari tadi mukanya kelihatan sedih, padahal aku 100% nggak ada muka kelihatan sedih, nggak ada yang sok-sokan sedih, nggak ada aku cerita masalahku, nggak ada. Dia, ini Mas ini kenapa ya mukanya kelihatan sedih? Karena sebelumnya aku memang udah curhat ke mamaku dengan santainya bilang, biasa, butuh duit, besok harus ini, dia butuh 60 juta. Dia tiba-tiba ngeluarin HP, berapa nomor rekeningmu? Apa maksudmu, Rip? Berapa nomor rekeningmu? Gak usah, Rip, gak. Kau butuh nggak? Berapa nomor rekening? Ya udah, aku transfer. Dan yang tainya adalah, nih, kan udah transfer nih. Dia itu menganggap itu bukan utang. Udah dikasih aja aku 60 juta. Yang paling tainya adalah, dia akhirnya nikah sama cewek yang dia curhatin itu. Dapat 2 bulan lah, dia akhirnya nikah sama cewek yang dia curhatin. Tainya adalah dia nikah cuma di rumah, bukan di gedung yang mewah dan lain-lain. Karena aku nggak tahu backgroundnya dia selama ini. Karena dia teman SD ku oke, tapi di SD juga jarang ngobrol dan udah nggak ketemu lama. Aku nggak tahu dia sekarang seperti apa. Nggak ada ngobrol masalah dia kerja apa, nggak ada. Dan dia nikah dalam rumah. Terus aku cari tahu dong, kok bagiku orang kaya bisa ngasih uang 60 juta ya? Waktu itu aku mikirnya dia orang kaya. Kok orang kaya nikahnya di rumah? Setelah aku cari tahu, ternyata itu tabungan dia untuk nikah. Anjing. Wah, itu aku anjing, sumpah. Bangsa, tabungan dia untuk nikah dikasihin ke aku cuma-cuma. Dan itu datang pas banget di saat aku butuh. Besok ini mau ada ngecor, aku butuh banget, dia datang random. Ini fakta ini. Potong telinga kalau aku bohong. Tanya mamaku ya, tanya Arif. Yang tanya adalah itu biaya buat dia nikah. Dia udah siapin biaya buat nikah dan lain-lain, dan itu dipakai untuk ngasihin ke aku. Akhirnya dia nikah dalam rumah, nggak ada pesta, nggak ada, ya ada pesta cuma ngundang keluarga terdekat ya. Aku datang. Anjing. Terus kau balikin nggak Mas Pe? Pernah aku punya niatan. Jadi dia membangun rumah nih. Ya udah aku bangunin, nggak usah kau bayar aku yang ngalangin gitu. Karena aku hitung waktu itu biayanya 120 dan aku punya duitnya. Marah-marah dia. Kalau mau profesional aja Pe. Karena memang dia lagi naik juga. After nikah dia naik banget. Dia jadi punya bisnis bla 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 sampai punya hotel sekarang. Dia naik banget. Dia marah-marah ke aku. Enggak, aku bangun rumah ini profesional. Dan menurut aku nggak mampu bikin rumah ini. Wah, debat panjang gitu. Enggak, ini balasanku. Aku bilang, ini balasanku. 120 juta gede gak buat kau? Ya masih gede. Ya udah nggak usah. Aku pengen balas budi, pengen banget. Tapi dia selalu defense lah. Dan aku ngerasa kalau aku balas budi pun itu akan memaksa gitu loh. Magic-nya 2 arah ya. Aneh. Satu lu kebantu. Dia naik banget. Wah, dia naik ya? banget anjing. Sampai dia punya hotel sekarang. 2 arah ya. Dia punya hotel, dia punya alat berat. Wah, naik banget dia anjing. Sob, lu keren, Sob. Kalau mau cerita ajaib gue juga punya Sok, ada keren. cerita. Cerita ajaib itu apa? Jadi waktu itu enggak sih, ini gue nggak tahu pernah cerita ke Jota apa enggak sih. Jadi nominalnya sekian nggak masuk akal. Buat kau nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan ini gak dikelarin, nanti ada kena bunga segala macem, itu habis lah, intinya hancur lah. Dan bisa disita. Ada kemungkinan. Di situ kayak ini mau sampai kapan gitu kan, kayak gini. Ntar malah adek gue yang kena gitu kan. Terus akhirnya dengan waktu itu belum ada proyek apa-apa, belum, kayak masih streaming biasa aja, streaming Dota. Yang kau rasa angka itu mustahil banget. Mustahil banget. Cuman di situ kayak gue ngomong, yaudah sini, kasih gue setahun. Kau pede ngomong kayak gitu. Kasih gue setahun. Padahal nggak ada rencana. Kasih gue setahun, gue yang take over. Padahal kok nggak ada rencana tuh. Nggak ada rencana. Terus? Nggak ada rencana. Ini ibaratkan udah kuliah, udah segala macem. Tapi kayak ini kalau misalkan nggak gue yang kelarin, ntar malah kena yang lain gitu kan. Ada gue aja yang kelarin gitu kan, ngomong ke orang tua. Tapi waktu itu di titik itu pun belum tahu mau ngapain. Bener-bener kayak yaudah, gue setahun sebaton deh. Oke. Makanya ada IRL baju match segala macam, itu kayak udah di titik yang desperate banget. Oke. Mau ngapain deh? Ayo.
botak deh, apapun gue lakuin deh gitu kan. Ya pakai BH dah. Pakai BH deh, bodo amat deh. Gitu kan. Terjadilah nongkrong sama Jot, sama Mas ke Haitilau. Ya itu. Dan akhirnya jadi Jongkok. Mas, gue tuh cari segini. Gimana ya caranya ya? Ya kan? Si Mas ngomong, gue libur seminggu yuk. Si Jot ngomong, aha, aku punya ide. ajaib ya. Di saat gue udah nyanggupin, tiba-tiba ada. Dan segede ini kan. Tiba-tiba ngegulung. Fun fact, tiga-tiganya susah ekonomi ya waktu itu. Iya lagi. Tiga-tiganya lagi nol ngentot. Berarti kau Tiarisan sama Arab lagi susah tuh. Susah. Walaupun level susahnya beda-beda ya. Susahnya beda-beda. Kita start dari nol gitu. Maraton bisa segede ini, siapa yang nyangka anjing? Gue yang gak nyangka. Siapa yang nyangka? Gue yang gak nyangka, Pe. Dengan rate semahal ini ya. Dengan rate semahal Pas mulai ini. maraton sesuatu. Kita sempet ngomong kan, belum 2 minggu kelar nih. Iya, gue bilang nggak mungkin lah Mas, harga mahal banget. Tar dong, nyentok 34 hari. Itu pun kita cut off anjing. Iya. Kalau nggak cut off gue nggak tahu berapa tuh. Dalam hati gue, si Mas mungkin nggak melek streaming kali ya. Saya kan gue nonton streaming kan, mana ada sih orang mau bayar 1,5 jam. ngapain sih? Gitu loh. 10.005 detik mau ngapain sih? Iya, mau ngapain sih? Iya. Orang pasti lihat kayak dengan pasar yang ada, terus kita tiba-tiba masuk, mau ngapain? Orang mau ngapain gitu loh. Masih ada skeptis, makanya waktu si Mas nanya, gimana ya menurut lu tahan berapa lama? Gue selalu jawab dengan skeptis, dengan hitung-hitungan gue. Kayaknya gak bakal begini Mas, paling bentar doang segala macam. Terus waktu tiap kejadian, si Mas selalu ngomong, tuh, apa gue bilang? Makanya tiap gue ngomong sekarang kalau misalnya yuk berapa lama menurut gue sih segini, cuman lu buktiin aja gue salah lagi. Mudah-mudahan gue salah gitu loh, dan gue selalu salah ternyata. Tapi kok bisa mengkomen hal itu? Sebat. Aku bisa mengkomen hal itu. Sebenarnya, berarti kau di posisi sini itu bukan rezekimu pribadi, yuk. Rezeki keluarga lu. Itu rezeki keluarga kau, tapi dari kau. Yang aku maksudkan dari omongan barusan adalah jangan sombong seakan-akan ini kau benar-benar ngasih mereka. Emang ngewakilin doang. Cuma ngewakilin doang. Ini sebenarnya rezeki keluarga kau atau rezeki orang tuamu, tapi via kau. Jadi kau cuma sebagai jembatan aja. Itu yang harus kau tanamkan. Jangan, wah keluargaku utang budi sama aku, please jangan. Gue selalu ngerasa apapun yang dikasih sih titipan aja sih. Nah itu kalau kau bisa mikir kayak itu bagus. Please jangan. Kayak misalkan dari streaming ini dapat angka segala macam, gue gak pernah ngerasa diri gue orang yang punya fame atau apa. Karena ini titipan doang. Gue selalu ngomong kayak ada yang jokes artis-artis segala macam kan. Gue bilang orang random 34 hari sebelah Mas Arab, Mas Reja. Pasti Siapapun, dapat fame. yes. Bukan karena gue spesial. Betul, setuju. Gue selalu ngerasa kayak gitu. Setuju. Orang ini aja juga kena. Siapapun ya, ada Raya pun mungkin kena. Abid kena. Siapapun pasti akan kena. Makanya di saat orang bilang gue punya fame, naik segala macam, gue bukan karena Sama gue. sih, kayak itu sama kayak omongannya expect nothing aja sih sebenarnya. Expect nothing sih, kayak kalau lu ketemu gua, lu mau ngajak gua foto, gua sangat welcome. Tapi buat apa? Tapi lu pertama buat apa? Tapi kalau memang itu membuat lu happy, ayo take a selfie itu. Yes. Cuman satu sih, gua selalu sampein ini. Ketika lu ketemu gua di jalan dan lu pengen ngajak foto gua dan gua memang lagi diam, jangan expect gua bisa ngobrol itu sama lu. Karena pertama gua gak kenal lu. Bukannya gua sangat respect sama lu gitu. Karena kalau nggak ada lu gua nggak di sini. Sebat. Ya. Ya. Tapi gue nggak bisa, Bang. Yuka paling sering liat gue. Kalau gue lihat di sesuatu yang orang yang gue nggak kenal, ngentot diemnya. Ya. Gue tuh bawel kalau gue udah kenal. Jadi gue kayak kadang tuh beberapa kali tuh kayak, jujur ya, King Jot, gue dalam hati, ngentot, please dong jangan dong, Ya. please dong, Iya. Jot aja gitu. Tapi itu memang efek.
mungkin kau nggak ngerasa deket sama mereka, tapi gara-gara mereka sering nontonin kau, mereka ngerasa deket sama Iya, kau. dan gue sangat fine. Iya. Tapi maksudnya kalau udah asli gitu, gue nggak pernah liat muka lu gitu Hmm. segala macem. King Jok deh, lucu dong. Jangan dong gitu. Please dong gitu. Ngobrol biasa aja gitu. Kecuali orang-orang yang muncul di Raca kayak mungkin moderator atau apa, mungkin akan ada ikatan walaupun tipis ya, mungkin masih bisa ngobrol. Lu tau gak sih fun fact-nya apa? Gue setiap diajak foto orang, gemetar gue. Dari awal karirnya sampai sekarang. Makanya kayak gue suka liat Yuka nih kalau diajak foto. Iya, nama lu siapa? Gue sempet coba tuh. Coba. Nama lu siapa? Dah, udah. Oh. Ngeblank pala gue tentang gitu. Join membership kalau dari iPhone mungkin ya harus lewat web. Nanti linknya nanti ya. Ini lagi kita lagi pin YB Lab. Nggak cukup Nggak cukup. karakter, huruf karakter. Nah, kalau kalian kan dapat apa namanya? Apa panggung, exposure. Bukan. Keajaiban Yes. positif. Hmm. Magicnya positif. Oke. Dulu dan sampai sekarang malah jadi ketakutan. Kalau aku dulu dapat keajaibannya malah negatif. Cobaan. Oke. Cobaan. Oke. Oke. Simple dulu waktu kerja masih di klub kan dapat gaji nih, kerja sambil kuliah. Dapat gaji nih, bisa nih. Nyicil HP. Kebetulan HP ku hilang. Dicolong. Oke. Tapi kerjaan dan kuliah butuh HP kan. Yes. Dicolong, bisa nih nyicil HP ini, iPhone 11 Pro Max. Dihitung-hitung, oke lah, bisa lah ini. Nyicil. Mama yang nyicil, aku bayar ke mama. Nyicil 1 bulan, oke, 2 bulan, bulan ketiga COVID. Kalau dia kan dapat, ya kan? Kalau dia dapat, Kok malah nggak ada? iya, malah Bentar. hilang. Oke, terus? Udah COVID, akhirnya mama nalangin kan. Mama nalangin sampai bulan keberapa. Kalau nggak salah ini mama nalangin sampai selesai. Oke. Saya ingatku. Pernah lah, kayak, Ma ini lagi ada. Nalangin ke mama sekali. Tapi sampai lunas mama. Setelah beberapa bulan COVID, kena masalah lagi. Kan kerja di klub. Waktu itu lagi ya lumayan mabok lah. Oke. PPKM, jam buka tutup sebuah toko gitu-gitu kan ada Ada jamnya, ada apa ya? Ada rulesnya. rulesnya. Ada kanal berita yang mengupload ke tempat kerjaku bahwa menyalahi aturan. Dalam keadaan mabok, upload story. Saya cari ini, makanya tadi nyambung pas pembicaraan nama baik. Saya cari wartawan bernama nama lengkap dari kanal berita ini, Karena dia yang ngangkat. karena di redaksinya dia yang membuat berita ini. Aku tag kanal beritanya itu. Setelah aku cek kanal beritanya emang kanal berita nggak gede gitu, Oke, yang paham. nggak gede gitu kan. Harusnya dari sini Mas P juga udah ngerti. Iya, terus. Terus setelah itu mungkin 3 hari kemudian aku dicari sama wartawan ini, Oke. dikasih somasi pencemaran nama baik. Short story, cerita pendeknya, aku ngejalanin tapi nggak sampai sidang, cuma mediasi. Intinya aku habis sampai 14 juta Oke. dari mediasi dan Ya, mediasi cukup sampai mediasi situ. Oke, terus. dan apa namanya lawyerku juga aku nyari dari apa kayak bantuin aku dong gitu ke temanku, orang tuanya lawyer kayak gitulah Oke. situ. Terus job sepi bla 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 bla, ya udah sampai akhirnya aduh kayaknya nggak bisa nih. Makanya ada kerjaan magang, statusnya magang, makanya aku kerja mulai dari situ mulai agak
naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Ya sampai sekarang. Kalau sekarang kayaknya udah stabil gitu. Oke. Terus? Udah itu. Jadi kayak ketika lebih ke nyicil sih. Jadi sekarang aku lebih takut nyicil. Gini Ban. Aku akan bosan bilang ini ya. Everything happen for a reason. Iya. Andaikan HP-mu nggak hilang, andaikan wartawan itu nggak nge-up berita, andaikan tempat kerjamu nggak ditutup, kau di sini nggak? Bisa iya, bisa enggak. Never know bro. Iya. Kalau we never know kalau kita sebenarnya. bilang bisa iya, menurutmu linknya bagaimana? Pada saat kau udah kerja di sana, kau ngerasa zona nyaman di sana, kau dapat gaji tetap dan lain-lain, kau akan memilih kerja di sini nggak? Iya. Jadi aku kenal Bang Rap itu dari sebelum aku kerja di klub itu. Sebelum aku kerja di klub itu, aku kerja di klub juga sebagai marketing. Oke. Kalau yang klub yang kedua ini aku jadi fotografer, videografer, admin, bla bla bla. Yang klub pertama ini aku jadi marketing, intinya rapat, aku ditembak. Ayo kamu ngundang siapa, coba kasih ide. Pada waktu itu otakku cuma dua, Roy CDC, WG. Roy CDC manggil rame, WG lebih rame lagi waktu itu. Sampai Halloween dipanggil dua-duanya. Aku dikenalin waktu itu sama Bang Rap. Udah. Aku follow emang udah lama. Oke. Kau masih aku ingat kau cerita di Banyuwangi. Gimana ceritanya kau di invite sama Arab? Coba ceritain lagi. Diinvite sama Bang Rap waktu itu ada 3 percobaan Bang Rap Yes. invite. Ceritain aja. Izin duluan ya, harus bangun Ya. jam 11. Iya, Ntar gua juga bangunin. jam 11. Kok jam 11 ngapain? Janji sama guys. Terus ada 3 kali Bang Rap ngajak. Pertama waktu masih kerja di klub yang kedua, Shelter Surabaya itu. Kau ngajak, Arab ngajak. Aku ngajak terus aku bilang, Nolak. nggak bisa masih kuliah. Oke. Titipan almarhum papa. Terus. Jadi emang Harus selesain kuliah. mandat ya dari papa selesaiin gitu. Terus yang kedua. Yang kedua sudah bertahun-tahun itu udah lulus, mana nih nggak diajak-ajak nih kerja sama dia. Terus setelah berapa tahun 2020 kayaknya apa 2021 itu dia sempat ngajak lagi. Dia manggung di Surabaya lah, pokoknya dia manggung Surabaya. Aku DM Bang Rap mau aku bikinin video nggak. Bang Rap nanya, lu lagi nganggur gak gitu. Lagi ada ini sih, Lagi ada apa tuh jawabanmu? freelance video sama Nah. jadi maskot untuk suatu brand roti. Nah, pertanyaanku kalau misalnya kau nggak lagi nganggur, kau kan berarti masih kerja di klub itu kan? Iya. Kau bakal DM nggak? Kemungkinan besar iya. Kalau kau lagi kerja, kau posisi nggak nganggur nih, kau ada kerjaan, kau bakal DM nggak? Ya kau udah akan nyaman dengan kerjaanmu kan? Balik lagi. Tapi Kau yang kau ceritain, kau awalnya marketing nih. Habis gitu dipercaya jadi video. Kau selama kerja berapa tahun jadi video itu, ada skill yang upgrade nggak? ada. Kalau misalnya kau nggak melewati itu semua, kau pede nggak untuk ngajak, untuk menawarkan diri kerja? Iya lagi. Iya Everything lagi. happen for a reason, bro. Itu udah ada rangkaiannya. Hal buruk atau kita ketemu di sini pun, itu aku yakin ada alasannya. Suatu saat aku akan sadar, oh ya ini alasannya. Gak ada yang namanya, sorry, aku bilang sebenarnya nggak ada yang bener-bener ajaib. Sebenarnya semuanya itu udah terencana. Kayak teman aku tadi cerita sama Arif, ya karena aku sesekolah sama dia, dan mungkin karena dia nonton liveku, terus dia sering melihat aku sering ngobrol-ngobrol kayak gini, makanya dia pingin curhat. Mungkin, aku nggak ada yang Ya, tahu. bisa jadi. Menurutku itu semuanya udah ada rangkaiannya, bro.
tentang apa yang kau lakukan pasti akan bermakna di masa depan. Entah itu hal baik atau hal buruk. Aku yakin kalau misalnya kau masih di sana, nggak mungkin kau DM. Ini persepsiku ya, karena kau udah nyaman dengan gaji-gaji itu. Kalau misalnya HP-mu nggak hilang, kau nggak akan, menurutku itu hal yang berbeda. Kau nggak akan takut soal nyicil, karena nyicil itu memang bahaya banget menurutku ya. Karena kita kadang memaksakan sesuatu yang masih belum kita mampu. Dengan nyicil itu, karena kita kebiasaan nyicil, bisa nyicil kok, padahal kita masih belum mampu nih. Itu bisa memperburuk gaya hidup. Aku nggak tahu gaya hidupmu seperti apa, tapi mungkin dari situ kau belajar, akhirnya kau mencapai kesimpulan takut untuk nyicil. It's hal baik menurut aku. Ya. Jadi. Make sense. Bangsat, tiba-tiba efek buruk cimeng, kapan aku nyimeng anjing bangsat.